Halo, apa ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, saya Anin, aku brand associate dari Nevi Consulting. Apakah Anda sudah membuat appointment? Sudah, saya sama Mijutek. Oh, Mijutek yang rebranding tapi masih banyak yang mengingat sebagai Mijudes ya? Ayo, mari konsultasi ke ruangan saya. Pertama-tama, kami melakukan analisis menggunakan model fishbone. Faktor yang pertama adalah pergantian nama yang tidak signifikan. Perubahan nama dari Mijudes ke Mijutek hanya berpengaruh pada subkata terakhir saja. Yang kedua adalah perubahan nama yang cenderung masih baru ya. Faktor yang ketiga adalah perlu adanya keunikan atau ciri khas dari Mijudes. Dan faktor yang terakhir adalah masih adanya beberapa gerai yang masih menggunakan nama Mijudes. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan sebelumnya, kami dapat memberikan beberapa solusi. Yang pertama tentunya menyeragamkan semua nama outlet menjadi Mijutek. Yang kedua, Mijutek dapat membuat tagline atau jingle pendek. Solusi yang ketiga, kami menyebutnya sebagai logo dumping, yaitu menaruh nama dan juga logo brand di seluruh atribut penjualan untuk meningkatkan awareness konsumen akan logo dan juga nama dari brand Mijutek. Hal selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Mijutek yaitu mulai melakukan promosi melalui KOL di bidang kuliner. Sekiranya begitulah tadi ya Kak, analisis dan juga solusi yang dapat saya berikan terkait rebranding untuk Mijutek. Apakah ada kendala lain ya Kak yang dialami oleh bisnis Mijutek? Terima kasih Mbak atas saran dan solusinya. Untuk kendala lain yang kami hadapi di bagian marketing Mbak. Kalau terkait marketing, Anda bisa berkonsultasi dengan rekan saya ya. Selamat siang, perkenalkan sebelumnya dengan Lana, ada yang bisa dibantu? Kami kesulitan menghadapi perkembangan pemasaran di media sosial yang sangat cepat. Terkait permasalahan tersebut, kami sudah membuat analisis berdasarkan komponen dari Marketing 5.0 untuk menyesuaikan dengan zaman marketing saat ini. Pertama adalah terdapatnya 5 komponen, yaitu 2 disiplin dan 3 strategi aplikatif yang dapat digunakan. Untuk 2 disiplin ini ada Data-Driven Marketing dan Agile Marketing. Untuk strategi yang dapat digunakan ada 3, yaitu Predictive Marketing, Contextual Marketing, dan Augmented Marketing. Kami sudah menyusun beberapa solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk tahap pertama adalah dengan membangun suatu ekosistem data yang terdiri dari data-data internal dan eksternal bisnis Mijutek itu sendiri. Selanjutnya dapat dilanjutkan dengan membangun backlog tim atau daftar tugas atau dapat disebut juga sebagai list prioritas tugas bagi tim. Selanjutnya adalah dengan penggunaan jasa bisnis AI atau Artificial Intelligence. Dalam hal ini, jasa bisnis AI dapat membangun bisnis Mijutek menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Salah satu contohnya adalah Salesforce yang masuk ke dalam budget marketing bisnis Mijutek. Solusi selanjutnya adalah inovasi produk dalam bentuk personalisasi base atau dasar dari seluruh menu dari Mijutek. Contohnya adalah dengan customer bisa memilih jenis mie yang diinginkan dan dapat memilih ukuran atau porsi dari menu tersebut, sehingga customer merasa preferensinya didahulukan. Solusi terakhir adalah dengan pemanfaatan teknologi digital dan maksimalisasi konten di platform-platform media sosial yang Mijutek sudah miliki. Untuk pemanfaatan teknologi digital, dapat digunakannya chatbot di kontak WhatsApp Mijutek atau di website Mijutek sendiri. Selanjutnya, untuk memaksimalisasi konten, kami memutuskan untuk membuat konten-konten yang mengarah lebih customer-oriented dibanding production atau profit oriented, sehingga Mijutek sendiri dapat meningkatkan engagement terhadap customer-customernya. Sekian untuk solusi dari bidang marketing. Ada kendala lain yang bisa saya bantu? Baik, untuk permasalahan tersebut di bidang relations ya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selamat datang di Relations. Perkenalkan, nama saya Tapi selaku associate di bagian Relations. Saya dengar dari divisi marketing, Anda memerlukan inovasi di bagian CRM. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam hal customer relation dan manajemen, kami menggunakan metode kolaboratif, operasional, dan analytical. Untuk kolaboratif sendiri, kami menyarankan agar perusahaan membuat database yang terintegrasi dan tersentralisasi agar divisi-divisi yang terlibat dalam pemecahan masalah dapat membuat keputusan secara tepat. Kemudian, kami juga menyarankan agar perusahaan berkolaborasi dengan manajemen interaksi dan manajemen komunikasi media untuk lebih menjalankan kolaboratif ini. Kemudian di bagian operasional, perusahaan dapat mengumpulkan data di bagian sales, marketing, dan customer service. Dengan mengintegrasikan berbagai komponen ini untuk menciptakan database yang tersentralisasi dan sistematis, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, merespon pelanggan dengan lebih cepat, dan membuat keputusan bisnis dengan lebih informasional. Dengan menggabungkan semua komponen ini dalam sistem analytical CRM, perusahaan dapat meningkatkan wawasan dan mendalam tentang perilaku pelanggan. Dengan pemahaman yang lebih baik ini, personalisasi iklan dapat dioptimalkan, meningkatkan relevansi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara lebih tinggi dan lebih terukur. Sekian dari saya, dari Divisi Relation. Terima kasih.